Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ivan, Ya, selamat sore. Pak Irwan, Om Barle. Kita kumpul di sini di sarana aktualisasi namanya, Pak. Oke. Mantap. Hari ini kita bercerita dan membahas tentang bagaimana kehidupan Bapak nih, Pak. Dari mulai tamat SMA, Oke, akabri, kecil lah ya. ya, pokoknya semuanya lah, Pak, gitu. Ya, oke. Dan Pak Ivan ini kebetulan juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengprov Taekwondo DKI Jakarta, betul ya, Pak? Ya. Mungkin itu kita akan bahas next pertemuan, Pak. Ya, oke. Sekarang gini, Pak, kita mungkin ya, kita semuanya nih, terutama mungkin yang di luar ruangan ini, mempertanyakan gimana sih, Pak, Bapak mulai dari sekolah, kok tiba-tiba Bapak bisa milih untuk masuk akabri gitu, Pak? Oke, ya. Ya Bapak mungkin bisa cerita dari SMA lah ya barangkali. Ya, oke. Jadi gimana tuh, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin perkenalan dulu, saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ivan Ronald Pelelu. Nah, kalau lihat dari ada marga atau fama, ini kebetulan saya aslinya atau asalnya dari kota Manado. Oh, Orang Manado lah begitu ya. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Kemudian saat ini ya sudah purnawirawan. Oke. Karena saya dulu masuk akmilnya itu tahun 82, lulus SMA, kebetulan lulus SMA langsung masuk. Oke. Nah, sehingga pensiun 58 itu jatuhnya tahun 2021. Jadi sudah 4 tahun pensiun. Oke. Nah, terakhir bertugas di Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia. Oke. Wah, tempat kuliahnya kolonel ke atas tuh, Bro. Oh, Itu lingkarannya ya merdeka semua. Nah, kalau Pak Ivan dari Sulut, Pak Iwan ini dari Sulselnya, Pak. Ujung-ujung kita Pak Iwan. selatan ya, kita Iya. utara ya. Tapi masih Indonesia juga. Masih Indonesia. Cuma satu pulau ya. Kita mau tahu deh, Pak. Ketika sejak kapan gitu, Pak ya? Pak Ivan tuh punya keinginan jadi tentara deh gitu loh. Ya. Ceritanya itu seperti apa? Apakah ada saudara atau pernah lihat gimana gitu, Pak? Ya. Silakan, Pak. Memang kadang-kadang kita ini kan kalau masih anak-anak atau kecil itu kan cita-cita itu datang dari lingkungan kita, mungkin terutama keluarga, ya mungkin orang tua, kakek, paman dan sebagainya. Walaupun saya pribadi sebenarnya sejak kecil sudah terpikir untuk mau masuk tentara sebenarnya, apalagi dulu di Sulawesi Utara atau Manado ini kan komunitas tentara nggak banyak kan. Oh gitu, Pak. Dibandingkan di Jawa waktu itu ya. Oh, jadi memang nggak ada keinginan dari kecil gitu, Pak? Bukan nggak ada keinginan, artinya nggak kepikir ke situ. Oh, nggak kayak yang lain gitu Iya, ya? karena Tapi kan sebenarnya nggak ada juga di sana. Hah? Dilihat tadi orangnya di sana jarang. kalau sejarahnya justru termasuk saya kan dari kakek sebenarnya ada 2 adik dari kakek lah ya. Ya Pelelu lah begitu. Ada 2 tentara Kenil dulu. Oh, oke. Zaman sebelum merdeka. Jadi yang sempat ketemu salah satu karena tinggal di Manado, ya taunya tentara itu walaupun sudah kakek atau tua kan tetap aja Ya, tetap. cucu kayak kita ini wah disiplin, Wah. keras gitu kan. Nah, tapi sejak sekolah dulu di Manado, SD, SMP, kemudian sampai SMA kan di kota Manado. Nah, waktu kecil itu ya orang tua dua-duanya pegawai negeri sebenarnya. Oke. Kan. Nah, saya juga waktu itu belum tahu kalau bapak saya ini pernah di tentara gitu. Nah, Oh, tahunnya tahun 88 saya lulus akmilnya tuh atau akabri dulu tuh 86. kalau gitu angkatan berapa itu, Pak? Kalau kita dibilang tahun ya. Oh, tahun, Pak ya? Mungkin kalau angkatan laut kan ada angkatan ke berapa? Iya, betul, kan? Pak. Nah, kalau teman-teman saya kalau nggak salah 31, berarti 31 tahun tuh Akademi Angkatan Laut kan begitu mereka lulus. Nah, kalau akmil ini kan sejarahnya kan lebih lama lagi Betul. mungkin ya, karena sejak AM atau AM AMN. militer, belum masih Akademi Militer Jogja Oh. dulu.
karena ada apa istilahnya itu Belanda masuk lagi itu kan bubar. Bubar, muncul yang Breda, sekolah di Belanda sana, mungkin ada 2 atau 3 angkatan. Setelah itu ada yang apa, seperti Pak siapa, Benny Murdani itu kan. Nah itu kan ada kayak secapa AD begitu ya, lulus SMA, AD dalam negeri. Baru ada ATK, kalau kita kenal mantan wapres kita dulu Pak Trisutrisno, ya. itu ATK, Akademi Teknik Angkatan Darat. Di Bandung dulu tuh Pak ya? Ya di Bandung. Sekarang jadi secapa AD kalau nggak Betul. salah. Kemudian juga setelah itu baru ada AMN. Kalau kita ingat dulu Pak Edi Sudrajat kan, Menhan itu ya. Nah itu AMN pertama beliau-beliau itu sampai Pak Wiranto, itu AMN terakhir Pak Agung Gumelara ya, kita kenal lah mantan-mantan menteri itu ya. Baru masuk Akabri yang apa pertama itu tahun 70. Nah itu Pak Luhut, Pak Fahru Rozi CS itu ya. Pernah jadi danri kita juga Pak Fahru Rozi itu dari 1 dulu di Jakarta. Sampai dengan sekarang ini gitu ya. Nah itu udah, nah, kalau saya kebetulan lulusnya tahun 1986. Nah itu udah tahun keberapa itu, kalau hitung dari berdirinya apa Akademi Militer, saya udah lupa juga tuh. Dan kebetulan juga Pak Iwan ini anak kolong juga Pak. Oh gitu. Di mana bapaknya terakhir tugasnya? Oke, itu sih udah terakhir ya, masih di Cilangkap. Oh sempat di Selangkap. Iya. Angkatan Udara. Sama Sama. Babon Demak juga. Apa pangkat terakhirnya? Kolonel. Kolonelnya. Berarti lulusan AMN dong? Belum Pak, sebelum. Sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi. Kalau nggak salah masih Pak Edi Sudrajat ya kalau nggak salah. Kalau Ferry Sudrajat itu Udah, AMN ya. pertama beliau. Oh, kayaknya sebelumnya. Oh. Kayaknya ya. Hmm. Udah beliau juga udah almarhum. Iya, iya. Sama ini nih Pak. Mungkin anak-anak muda sekarang nih Pak, berpikirnya kan ya Gen Z lah gitu. Iya, iya. Perubahan gitu Pak, dari yang SMA yang semau gua gitu kan ceritanya gitu Pak. Tiba-tiba masuk ke lingkungan yang serba Ya. teratur dan disiplin gitu Pak. Challenge-nya itu seperti apa? Nah, itu. Jadi kan kita sampai SMA sudah pastikan tergantung lingkungan dan terutama lingkungan keluarga kan gitu. Nah tadi saya bilang kan saya tuh nggak tahu setelah meninggal orang tua saya tahun 88 itu pulang ke Manado kan dipanggil Kodim gitu. Saya kaget juga. Loh, kok saya dipanggil Kodim? Padahal orang tua saya setahu saya ASN atau sipil kan gitu, pegawai negeri sipil gitu kan. Ternyata ditunjukin tuh oleh apa pejabat di Kodim itu. Loh ini kamu lihat nih, bapakmu itu punya apa istilahnya pangkat ini kan gitu. Yang lapor juga apa teman-temannya dari Legion Veteran gitu kan. Nah, jadi mereka mungkin masih terdaftar di Legion Veteran ya. Nah, jadi ini harus ada apa upacara militer dan sebagainya lah gitu kan. Nah, ternyata dulu beliau itu setelah sekolah APDN di Malang gitu, mungkin kayak jadi tentara pelajar atau wamil begitu kan begitu. Kalau sekarang kita bilang yang wajib militer. Betul. Nah, tapi dia ikatan dinas mungkin dulu tuh 2 tahun, setelah itu dia mundur jadi pegawai sipil. Pegawai sipil, Di Manado sana kan gitu. Nah, itu yang membuat kan dia sempat tugas di di Kalimantan dulu. Nah, makanya ibu saya orang Dayak gitu kan. Karena setahu saya orang tua saya kan nikah di Malang. Nah, cuma saya kebetulan lahirnya sudah di Manado. Dia pindah di sana. Nah, jadi pegawai negeri di sana. Nah, kaitan tadi dengan setelah lulus dan setelah itu daftar juga, ya sebenarnya tidak inisiatif sendiri gitu kan. Ya biasa diajak teman-teman yang lebih mengerti, karena setahu saya itu kan teman saya anak polisi ya, anak Kapolres itu waktu itu yang di Polda kan. Ya, kalau polisi kan yang lebih kelihatan ke masyarakat kan. Ayo kita daftar Akabri, apa tuh Akabri kan? Ya ikut aja, lulus di daerah, kita diajak atau berangkat ke Magelang, istilahnya dulu tes pusat gitu kan. Oke. Ya udah ikut aja. Waktu itu kan pasti nggak lulus lah. Kalau nggak lulus itu ya udah, pokoknya sebelum kita berhasil nggak akan pulang ke Manado gitu. Cita-cita. Ternyata lulus gitu kan. Nah, karena lulus ya biasa seperti yang lain, mengalami 4 tahun pendidikan.
Nah, itu biasanya kita untuk merubah ya, setelah saya tahu lah gitu ya, dari sipil masuk tentara, apakah dia yang perwira atau akademi militer ya, ada juga perwira yang wajib militer kan dari sarjana. Iya betul. Kemudian ada yang bintara, ada yang tamtama, itu sama Itu ada pendidikan sebutannya awalnya. Pak. Ada sekolah pagi, sekolah sore. Betul. Enggak juga sama lah. Sekolah tentara, tapi persyaratannya kan beda-beda, Ya. sehingga ada yang untuk jadi apa golongan 1 atau tamtama, golongan 2 apa bintara. Bintara. Golongan 3 itu ya ke pegawai negeri sipil, yaitu yang perwira. Perwira, betul. Nah, perwira kan jalurnya ada akmil, akademi militer, kemudian ada juga wajib militer. Betul. Gitu. Nah, semua sama. Pendidikan awal itu yang kita bilang pendidikan pembentukan pertama. Nah, itu atau istilah umum itu basis gitu kan. Di mana itu basis itu semua sama karena merubah dari seorang yang apa sipil yang biasa bebas lah. Ya. Nah, ya bisa dibilang juga itu apa cuci otak gitu kan, untuk jadi militer yang mungkin Mumpuni. lebih disiplin, tidak sendiri karena kan harus rame-rame kan, kelompok. Berikutnya juga kita dari, kalau Indonesia ini kan dari berbagai daerah. Nah, Latar itu belakang dijadikan berbeda, satu gitu. pemikiran untuk menjadi abdi negara, ya dalam hal ini tentara gitu kan. Nah dulu ABRI, itu termasuk polisi di situ dulu ABRI kan. Nah jadi kita waktu itu mungkin ada 570-an kali ya. Satu angkatan tuh Pak. Satu angkatan itu angkatan Empat darat, matra. iya angkatan laut, angkatan darat dan polisi. Nah, kalau yang top lah teman saya yaitu yang pernah jadi Panglima TNI Pak Adi Cahyanto. Oh, itu satu angkatan Pak Bapak ya. Ya, jadi menteri juga beliau ya. Nah, mungkin lebih dikenal lah. Nah, yang lain-lain seperti saya lah. Saya terakhir di Lemhanas gitu. Ada juga yang di mana-mana lah gitu ya, Mabes TNI dan sebagainya. Nah, itu pembentukan pertama itu yaitu merubah tadi ya, sudah formula saya kira hampir seluruh dunia yang masuk militer atau apa ya, kalau di tempat lain juga yang organisasi apapun kan ada, termasuk di mahasiswa apa namanya itu posma atau Iya, ospek. ospek Zaman kita ospek gitu. cuma dia kan lebih ini, kalau kita 3 bulan gitu. Setelah 3 bulan sudah punya ya mungkin disiplin, ada pelajaran-pelajaran kejuangan, ya fisik tentunya, mental ya, karena ini kan ternyata pendidikannya itu menyiapkan anak-anak muda untuk pegang senjata. Makanya itu Pak, itu pertanyaan Iya. yang gitu tuh Pak, yang tadi saya ini Pak. Pegang senjata kan bahaya kalau nggak Betul. disiplin. Sama gini loh Pak, kayak teratur gitu ya. Nah, kayak anak-anak sekarang gitu ya, bro ya. hmm, Lu dikasih mainan, Iya. tapi gue boleh pakai gitu loh. ya. Iya kan? Hmm. Ini itu kan, tanggung jawabnya itu luar biasa. Makanya apakah ada shock kulturnya atau gimana gitu loh Pak? Sudah pasti kalau saya pribadi kan itu pas masuk itu ya kaget pasti kan. Wah, Yang dulu kan di rumah kita Suka-suka. pendidikan orang tua kan beda-beda ya. iya. Kalau saya kebetulan mungkin ya karena beliau pernah juga di tentara, agak keras lah menurut saya, terutama disiplin. Ya. Terasa Pak ya? Ya disiplin. Itu pun nggak cukup, setelah masuk kaget juga. Ini yang lembah tidar itu ya Pak? Iya di Magelang. Yang lembah tidar ya? Lembah tidar itu pendidikan kita bilang kalau sana tuh Chandra di muka. Oh, iya, Gitu, bukan. ya. Baru masuk 2-3 hari dikasih senjata, apa helm, wah berat juga kan, ransel. Dulu senjatanya bedil kali Pak, masih senjata Belanda kayaknya Apa dipakai. Pak? Mau saya tahu Pak? Waktu itu, Pak. Jenisnya Kita Pak? bilang dulu itu SP3, SP itu penenggalan apa perang Korea kalau nggak salah ya. Oh. Yang Tahun beratnya 50. 5 kilo itu Iya, kan iya. ada kayunya. Iya. Sekarang kan pakai fiber. Fiber atau enteng, lebih ringan, lebih ringan. Yang kayak kita pindah sekarang buat sendiri kan. Itu pun mencontoh dari apa FNC-nya punya Belgia kalau Belgia. nggak salah ya. Sama ini Pak satu Pak, kita Pak. Mungkin dari yang muda-muda gitu Pak. Hmm. Apa ya yang bisa jadi bikin Pak Ivan tuh Hmm. memilih jalur yang dipilih sampai dengan Purna kemarin tahun 2021 gitu loh Pak. Kira-kira yang paling berkesan gitu Pak ya, bro, kan pengen tahu juga kita ya. Ya. Tapi sebentar dulu, Nah. sebelum kita masuk berkesan. Ini kalau saya lihat riwayatnya Pak Ivan ini penugasan luar negerinya banyak. Wih.
Somalia, Laos, Thailand, Singapura, Oh, Malaysia, Papua Nugini, Selandia Baru, Brunei Salam, Nah. Hawaii, Myanmar, Kroasia, Sri Lanka, PNG Prancis, juga pernah. Brunei, Portugal. Wah, ini paling berkesan ya Itu malah. ada Wikipedia. Ya, Hmm. ya ada. Sukses Iya. sudah. Mungkin lebih dari 15 negara ya. Iya. Nah, Ini yang paling itu gimana nih, Pak? terkait tadi pertanyaannya. Nah, kita di Akmil itu bukan sekolah tentara semua sama, enggak ada jurusan-jurusan kayak di fakultas manapun apa di universitas sama sekolah tinggi. Nah, kebetulan dulu saya itu setelah kita pendidikan dasar ada apa namanya itu matrikulasi ya, setelah 6 bulan itu kita ada penjurusan. Nah, kalau di tentara itu mungkin kalau kita dengar ada yang infanteri, Ya. angkatan darat ya. Pasukan jalan kaki Ya, ya kira-kira, tapi itu king of the battle. Ya, rajanya pertempuran karena dia yang depan. Iya. Nah, untuk membantu yang depan ini ya ada yang cavalry, Oh. tank gitu kan. Nah, Banpur lah, Banpur. Kalau dulu kuda berarti ya, Pak? ya dulu kuda. Iya. Kalau sekarang itu satuan tempur semua karena dia kan langsung berhadapan dengan musuh. Misalnya kalau Oh. perang tank kayak di Ukraina apa ya dia tempur juga. Oh. Tapi kalau infanteri dia bantuan tempur itu zaman dulu mungkin begitu. Kalau dulu pakai kuda. Nah, baru ada yang pakai meriam itu kan. Oh. Dulu katapel raksasa itu Iya, kan. katapult, Nah, ya. katapult itu kan itu artileri. Nah, setelah muncul pesawat ada artileri pertahanan udara yang tembok sampai 20-30 kilo, kita belum lihat pesawatnya, ini udah pergi gitu kan. Shot and forget gitu. Tapi dia sudah di setel Shot and pakai forget. kena Computerized. pesawat kan kira-kira begitu. Baru ada yang bangun-bangun apa jembatan dan sebagainya. Seni. Nah, itu seni engineer lah itu. Iya. Baru saya kemudian yang komunikasi elektronik. Kalau sekarang cyber, drone apa, satelit, nah itu Oh, bagian atau kita. singkatannya ini apa? Korps komunikasi Komunikasi elektronik elektronik. kita. Komplek ya, komplek. Komplek. Gitu. Nah, baru yang lain-lain ada yang mesin-mesin peralatan itu kan. Nah, itu pindah tuh orang mesin itu yang bikin Bikin apa? semuanya. Mesinnya biar tank jalan, mobil apa, kapal-kapal dan sebagainya, pesawat. Nah, itu kan orang-orang mesin yang merawat itu. Nah, sisanya itu yang dukungan logistik, ada CPM, polisi militer, ada angkutan, banyak, termasuk bantuan hukum. Nah, itu kan ada orang hukum. Iya, iya. Bahkan yang ngatur-ngatur keuangan, ngatur-ngatur bisa bilang apa administrasi kita mulai dari masuk sampai pensiun, bahkan setelah itu ajen gitu. Iya. Jadi banyak korps itu dia. Nah, korpsnya itu kan selain itu tadi ada tuh kayak apa sus gitu apa Kalau keuangan gitu tadi yang gitu Pak. istilah di angkatan udara kalau nggak salah sama angkatan laut ada korps khusus, tapi sekarang dipilah-pilah juga. Oh, iya. Ada yang khusus tapi dia bagian keuangan, bagian personil, bagian apalagi hukum. Oh, gitu. Nah, dulu bahkan polisi militernya kan dia propos ya masuk korps khusus mungkin ya. Kalau perwiranya yang biasanya ada korpsnya. Korpsnya. Nah, dia penerbang misalnya apa teknik, komlek juga ada. Nah, sisanya itu dibilang khusus itu ya sama dengan kan yang ngurus personel, yang ngurus keuangan kan gitu, yang ngurus perbekalan kan itu semua harus ada bekalnya gitu. Kita Sama balik juga lagi, dengan laut. kita balik lagi Pak Ivan, pertanyaannya Ya. Pak Iwan tadi, kira-kira dari 15 negara itu gitu ya? 15 yang ya? tadi lu baca itu bro? Ya ada 15. Lebih lah mungkin ya? Lebih nih. Yang paling berkesan, best of the best gitu loh Ya. Pak. Ya, biasanya kita ini kan penugasan atau hal yang kita alami pertama itu pasti berkesan. Nah, kebetulan saya keluar negeri pertama itu karena ikut pasukan PBB itu. Perdamaian. Nah, kalau kita bilang kontingen Garuda, Oh, kontingen baru. fungsinya kebetulan saya ikut yang peacekeeping force gitu kan, atau pasukan perdamaian. Nah, Itu di mana Pak? yang berarti Somalia tadi, Afrika. Somalia, Afrika. Nah, Wah, ini daerah teror itu nih, Nah, apa pembajak laut. itu belakangan kita dengar itu. Apa kapal apa tuh? Sinar Kurus. Ya, yang di apa sama TNI juga Iya. ya, yang Ada dibebaskan. bukunya tuh, ada bukunya apa? Ada film itu. Merah putih apa gitu. Nah, kalau cerita film itu saya masuk setelah film Black Hawk Down itu, yang Oh, pilot Amerika. jatuh di Somalia itu. Jatuh heli down di wah. Oh, Bapak masuk ke situ? sebelum sebelum sesudah itu, sesudah itu. Iya, karena kan sampai US kalau nggak salah narik Ya, diri ya. artinya dulu Amerika, Eropa ya. Iya. Ya mungkin kalau setahu saya sih ya
kalau di Afrika kan datang orang Eropa mungkin dianggap kayak kita lah, kalau datang orang, wah ini penjajah. Pukul rata. Gitu. Pukul rata. Jadi musuh kan, PBB yang mau mendamaikan tuh jadi musuh gitu, kira-kira begitu. Dihajar sampai belakang dia berapa tuh 15 atau 16 yang meninggal tentara Iya, betul. Amerika Ranger. Iya. Karena dikepung dengan orang ribuan kan, ya pasti kalah lah kalau cuma 30-40 orang itu kan gitu. Nah, sampai ada filmnya itu ya. Iya. Kita masuk setelah itu. Nah, kenapa kita masuk itu? Karena setelah itu mungkin ada kebijakan resolusi PBB lah biasanya, kalau PBB itu atau pasukan Persekutuan Bangsa-Bangsa. Nah itu diganti pasukannya, yang Eropa, Amerika itu mundur, diganti dunia ketiga pada umumnya, dan sebagian selain Afrika itu negara-negara Muslim waktu itu. Somalia ini kan Muslim ya. Jadi termasuk Indonesia tuh yang paling banyak tuh Pakistan, Bangladesh, ada Maroko tuh. Malaysia, kalau saya udah nonton, termasuk Malaysia. nonton The Black Hawk-nya, ya ditolongin sama Malaysia. Makanya apa tuh Pak waktu itu? Pak Ivan? Kapten saya. Wah, Kan tahun 94 berarti dari 8 udah 8 tahun kita kapten baru lah gitu. Boleh lagi nih Pak, makin seru nih Pak kayaknya nih Pak nih, pembahasan tentang Itu baru penugasan. sebagian gitu. Oh, makanya. Baru sampai tahun 94 ya. Kalau sampai 21 masih ada 27 tahun. Nah, kalau nggak salah dulu ya Pak ya, kalau baru lulus Akmil itu terjun semua ke tim-tim ya Kak Pak? Kalau nggak salah ya? Ya, gini. Memang zaman kita lulus kan kita ada, ya katakanlah mungkin orang tahu ada Timur Timur, ada Aceh, ya, itu Papua ya sampai sekarang gitu ya. Karena saya lulus waktu itu langsung masuk Kodam Jaya, ibu kota, ya saat itu 5 tahun di Kodam Jaya, ya ada kesempatan sekali satuan atau batalion infanteri yang di Jakarta itu berangkat sebenarnya, karena ya selama dari tahun mungkin 75 ya sampai tahun 86 saya masuk, 87 lah gitu pemilu. Setelah itu kan mungkin prajurit lah bisa dibilang di Jakarta kan menuntut, masa kita yang di Jakarta nggak pernah boleh tugas di Timur gitu. Jadi minta gitu ya? Bukan minta. Pemikiran. Ternyata sudah ada 2, kan di Jakarta ada 3 batalion infanteri kan di KM 1. Saya kebetulan di Onkaf 9 yang di Serpong ada Cobra itu ya. Nah, itu di bawah Brigade Infanteri 1 pengamanan ibu kota waktu itu ya. Nah, ternyata sudah ada 2 yang berangkat sebelumnya. Selang berapa tuh kalau udah 75 sampai 86 udah 11 tahun kan. Jadi ternyata akhirnya disiapkanlah ada batalion 203 yang di Tangerang itu. Iya. Yang sudah berangkat tuh batalion 201 itu yang di Gandaria Kalisari sana Pasar Rebo. Berikutnya 202 itu yang sekarang di Nah itu almarhum bapak saya Pak yang 202. Oh gitu. 202. Iya, di Bekasi. Pernah datang di situ? Enggak, Anggota di situ. Anggota aja. Itu. Cuma dia masih dulu belum di Bekasi Pak. Iya, masih belum. di ITC, Roxy. Roxy pindah ke sana. Iya. Dan Kap 9 juga dulu daerah Slipi pindah di Tangerang Kota yang Sitanala itu dekat situ. Sitanala dekat rumah sakit. Rumah sakit Kusta ya. Terakhir yang saya masuk sudah pindah di ini dari tahun 78 kalau nggak salah di Serpong. Masih Bon Karet waktu itu. Kalau sekarang kan waduh bagus banget. Iya Pak, di sekitar situ udah jadi kota baru ya. Dulu masih Kebon Karet tuh saya masuk 86 akhir tuh situ. Jalannya tol tuh baru jadi ya, tol apa namanya ini? Ikan Jeruk. Oh, belum ada ya? Baru sampai Tangerang, ke sini kota Tangerang, ke sana ya ke Serpong. Jalan aspal tuh baru dibangun tahun 85 katanya saya Pak. Masuk kan 86. Itu baru sampai di rel kereta yang Serpong tuh. Ke sana sampai di mana tuh? Puspite, Batam, segala sampai Parung atau ke selatan lagi apa? Itu masih jalan ya dibilang aspal tapi bekas aspal mungkin ya. Ada yang masih jalan tanah ke Legok. Jalan setapak kali. Legok udah ujung sih. Iya, dulu masih ada tanah-tanah. Nah sekarang tuh sudah sampai sana perumahannya kan. Wah begitu cepat perkembangan Indonesia ya, terutama di sekitar Jakarta. Ya itu pertama tugas di Jakarta. Ada kesempatan kita kan, semua perwira remaja atau yang baru lulus, kapten ke bawah ini pasti semua diikutkan itu kan.
Nah, tapi karena di korps dulu perhubungan yang sekarang komunikasi elektronik itu ada senior saya, ya dia kan pengen merasakan juga. Ya. Jadi akhirnya beliau yang berangkat, nah saya tertinggal gitu. Nah, Suruh seperti jaga Monas. Ya, itulah tentara Monas. Tentara Monas itu harus jaga ibu kota kan Iya. penting juga kan. Karena kita ibu kota ya Objek istilahnya, vital. center of gravity Iya. kan. Kalau orang mau merebut negara kan Ke ibu ibu kota kota. jadi sasaran juga kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kesempatan yang bilang tugas operasi ya. Semua tentara kan pasti berkeinginan lah ya untuk ya kita dilatih kan untuk perang kan begitu. Tentara pada intinya kan dilatih untuk ya membela negara, membela negara kita semua. Tapi Lebih spesifik. undang-undang itu kan TNI sebagai istilahnya itu inti kan gitu kan. Baru ada cadangan, baru ada pendukung kan. Cadangan ya seluruh masyarakat. Nah, itu yang bilang Komcat. Itu kan cadangan. Sewaktu-waktu diperlukan kan dia ikut juga mempertahankan negara ya begitu, bela negara lah istilahnya. Itu ada undang-undang semua saya kira. Nah, kita semua pasti berkeinginan. Tapi saya kebetulan kalau bilang tim-tim mungkin ada 4 kali setelah itu saya ikut semacam pratugas. Jadi kita sebelum berangkat pasti ada perannya. Ya. Dipersiapkan lah, walaupun sudah hari-hari latihan kan, tapi kan itu spesifik ke timur itu ada petugas apa. Nah, itulah seluruh unit yang akan diberangkatkan dilatih khusus itu. Biasanya 3 bulan. Nah, saya tuh mungkin 4 kali lah setelah itu terdaftar untuk sudah latihan. Tapi pas berangkat ya nggak diberangkatkan lah gitu. Ya orang lain. Cadangan. Itu Coret, kayak gitu. itu kayak film Hah? gitu. Ibarat timnas reserve. Ya, ibarat sudah ini latihan nggak terbawa. Iya. Ada yang lain gitu ya. Tertunggu dan Nah, tertunggu. Pak Ivan nih pernah dengar Nasibnya begitu. pernah dengar saya ada slogan, bukan slogan sih. Orang bilang begini, kalau Anda mendaftar jadi tentara ya Anda mendaftar untuk mati. Ya. Kontrak mati lah. Kontrak mati, Ya. bukan mau kaya, tapi Ya. mau harus siap mati. Ya. Nah, itu menurut Pak Ivan gimana tuh? Ya mungkin itu kan semua yang kita dengar sekarang dari zaman-zaman yang ya mungkin zaman yang sebelum, kalau kita kemerdekaan sebelumnya lagi ya, zaman-zaman Alexander the Great. Dan Mungkin ya Betul. pemikiran masih sederhana ya. Jadi siapapun yang masuk jadi prajurit tentara ya tugasnya itu kan berperang gitu kan, melawan musuh kelompoknya lah gitu ya. Dulu kan belum ada negara, mungkin kerajaan, komunitas, dia hidup bersama kelompok kan, ya mungkin berselisih berebut sumber-sumber kehidupan gitu kan. Terjadi konflik, ya dia berkelahi. Kalau dalam konteks besar ya perang pakai alat dan sebagainya kan yang sesuai teknologi saat itu gitu ya. Kalau dulu kan panglimanya mana dadamu, ini dadaku. Pakai pedang kan gitu. Muncul panah misalnya, muncul kakapul tadi. Masuk orang kan dari satelit drone. Jadi manusianya makin ke belakang makin terbantu teknologi lah kira-kira gitu ya. Nah, tapi intinya sama kan, kita dipersiapkan untuk berperang. Nah, kalau sudah berperang kan yang namanya peluru, mortir, meriam, semua itu kan tidak mengenal Nama. alamat. Siapapun di situ kalau kejatuhan ya mudah-mudahan nggak mati gitu. Jadi kan. gini, Pak Iwan, Pak yang Iwan. basis dan sebagainya menyiapkan kita untuk siap menghadapi Itu gitu ya. kehidupan yang tidak normal lah begitu. Karena kan ada istilah dari tentara-tentara itu kan dia bilang, Ya, kalau peluru itu nggak ada nama lu gitu. ya nggak ada alamat, Biarpun nggak ada nama lu NRP, gimana, nggak ada NRP, nomor nggak apa-apa registrasi. gitu loh. Ya itu nembaknya ke depan, Iya. bukan nembak ke atas. Lu jangan dalam banget dong. Ya, nanti dulu belum nggak boleh. Kita batasi dulu. Kita jangan di pinggir jalan. Jadi itu berapa intinya. lama Pak? Waktu itu di Somalia berapa lama Pak? Saya hampir 7 bulan kalau nggak salah. Karena waktu itu kan sudah mendekati kita withdrawal ya atau PBB mau cabut lah. Biasanya kan durasi itu kan setahun, 6 bulan ya. Lewat 6 bulan ternyata kita harus pulang karena dikurangi pasukannya. Nah, termasuk jabatan saya itu di markas besar PBB itu dihilangin gitu. Kan
bertahap Iya, dia. iya, kan. iya. Jadi dalam kalau nggak salah 6 bulan ke depan tuh mulai dikurangi dari 33.000 kalau nggak salah. Kita kan ada 30-an negara itu pasukan di sana 30-an ribuan, mungkin 33 kalau nggak salah waktu itu. Karena saya kebetulan di logistik juga jadi agak tahu jumlah ya, karena kita harus mendukung itu ya. Nah, di situ harusnya tentara Indonesia itu diminta juga untuk apa yang sekarang dibilang infanteri mekanis itu. Oh, Jadi yang sekarang kalau kita lihat di Ukraina itu yang ikut di tank gitu kan. Batalion, Atau lapis apa baja. gitu Kalau istilahnya? kita ini 201, 202 itu infanteri mekanis. Dulu kita belum ada jenis pasukan seperti itu. Infanteri ya infanteri, sisanya pakai apa? Lapis baja itu kan kavaleri, armor gitu ya. Nah, kita waktu itu mau berangkat kan udah ada dulu satu batalion infanteri disiapkan, tapi harus pakai alat itu kan. Karena di sana pada pasir kan. betul. Udah Udah beda mungkin dunianya. jalan kaki apa mungkin. Jadi harus Geografinya- pakai pengangkutnya itu. Medannya terlalu berat. Dan geografinya beda. Apa ya? APC. Oh. Armor personal Personal carrier carrier. ya, pengangkut personil. Belum ada Hammer tuh ya Pak. Yang Hammer yang Oh, di sana sudah ada. Udah Humvee. Oh iya, Humvee itu. Humvee ya, Hammer. Ya, Humvee lah. Iya. Kalau versi sipilnya Hammer. Iya. gitu. Humvee itu kalau nggak salah singkatan tuh. Iya. Iya itu yang serba ini ya. Ada Nah, singkatannya. Nah itu kalau nggak di sini kan ada tulis tanda jasa nih Pak, UN Service Medal, UNICEF. Nah itu ya. Itu artinya apa tuh? Ya, semua yang ikut pasukan PBB oleh PBB dikasih penghargaan berupa tanda jasa, medali lah. Oke. Kalau kita kan Satya Lencana, ada bintang ya. Nah, kalau dia medal itu, medali lah gitu. Iya. Nah, itu peacekeeping force gitu kan. Itu UNOSOM 2 namanya. Nih, Iya betul.